Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Di depan rumah Adi, aku disambut dengan tepung tawar oleh dua orang perempuan setengah baya. Ditebarnya bulir padi ke tubuhku, mengharapkan kemakmuran hidup kami. Seikat aneka tumbuhan dicelupkan dalam air, dibubuhkan ke telapak tanganku. Air dari tetumbuhan itu disirami ke tubuhku searah jarum jam sebanyak 7 kali. Air itu memercik ke wajahku, berharap hidup kami selalu sejuk dan damai. Di depan pintu, aku harus melalui tradisi basuh kiding, cuci kaki, dalam guci ada air sebening kaca. Prosesi penting ini dilakukan oleh adik pengantin perempuan. Karena Rani tidak mempunyai adik, maka tugas ini dikerjakan oleh Amira, sepupu Rani. Inilah lambang kebersihan dan kesucian. Lalu, aku harus menginjak besi sebagai lambang kepahlawanan dalam tradisi Rerorohen, pijakan. Sampailah aku pada sesi menjelang akad nikah, namanya serah rempele, serah terima calon pengantin. Aku diserahkan kepada keluarga Rani, lalu didudukkan di depan Pun Raman. Beberapa sentimeter di kiriku, Rani tampil dengan kebaya motif bordir berwarna putih, sarung ikat merah maron, mukanya bercadar selendang putih. Detik-detik paling menentukan dalam prosesi hari ini adalah ijab kabul. Bila 3 kali gagal menjawab, aku urung menikah. Seperti biasa, kutarik nafas dalam-dalam, kulepaskan melalui mulut. Rasa grogi berkurang, berganti rasa percaya diri. Pun Raman menggenggam tanganku, aku pun menggenggam tangannya. Dua jari jempol bertemu, saling menekan sampai terasa mantap. Kunikahkan dikau dengan putriku Khairani binti Abdurrahman dengan mahar 5 gram emas, kata Pun Raman memanjangkan suaranya. Kuterima nikah Khairani binti Abdurrahman dengan mahar 5 gram emas tunai. Jawabku dengan mantap, sah. Kata dua orang saksi serentak. Alhamdulillah, kataku bersama orang-orang yang berada dalam rumah aman Adi. Kini, si mawar merah bernama Khairani resmi menjadi istriku. Dia duduk di kiriku, wajahnya bercadar selendang putih. Aku berbalik ke kiri, Rani berbalik ke kanan. Kami saling berhadapan. Dia bisa menatap wajahku, sayang aku belum bisa melihat bibir bersempatnya. Aku harus melakukan tradisi buke kipes, buka tirai terlebih dahulu, baru bisa menatap matanya. Kumulai tradisi itu dengan menyibak selendang putih, parasnya ayu laksana bidadari, padahal hanya berbalur bedak tipis. Sungguh alami, bibir kirinya berhias sampat, tersenyum sangat manis. Energi optimis di bola matanya kembali menyala. Bidadariku, bisikku. Iya tuanku, balasnya. Kini, aku melangkah ke tradisi semah pincung, menyerahkan uang kepada pengantin perempuan. Kukeluarkan amplop kuning buram dari sakuku, kuserahkan ke jemari lembutnya. Inilah perlambang tanggung jawabku terhadap nafkah lahir, untuk biaya hidup kami dalam meniti masa depan. Kuusap mukanya, Rani pun mengusap mukaku. Inilah tradisi sapu muke, sebagai lambang keterbukaan, tidak ada curiga dan prasangka di antara kami. Di hadapan kami sudah ada sepiring ketan kuning, kuambil sejumpit, kusulang ke mulutnya. Rani pun mengambil sejumpit ketan kuning, menyuapkan ke mulutku. Kami saling tersenyum, senang dan bahagia. Inilah tradisi bersisulangen, perlambang kesetiaan, searah seperjalanan dalam mengayuh biduk rumah tangga. Lalu kusuguhkan batil, cerana, berisi sirih, pinang dan kapur. Diambilnya sehelai, dioles kapur, dibubuhnya pinang. Rani mengulum sirih itu dalam mulut, hal yang sama juga kulakukan. Kami sama-sama mengunyah sirih. Inilah perlambang semua aktivitas diawali dan diakhiri dengan tradisi makan sirih yang dikenal dengan nama tatang batil. Rani bersimpuh di lututku, kubelai rambutnya, kupegang bahunya, lalu kubangunkan dia. Inilah tradisi semah tunggal, lambang sehidup semati, setia sampai mati. Setelah itu, seharusnya ada penyerahan pengantin kepada keluargaku sebagai prosesi pindah klan. Namun, Rani tidak diserahkan kepada keluargaku, karena dia bukan menikah dengan tradisi Juelen. Aku juga tidak diserahkan kepada keluarga Rani, karena bukan menikah dengan tradisi angkap.
Kami menikah secara orang merdeka. Rani bebas tinggal bersama keluargaku. Esok, aku bebas menginap di rumah keluarga Rani. Inilah yang dinamakan kusokini, kesana kemari. Begitulah pernikahan orang merdeka di tanah merdeka. Entah karena kami mengambil resiko ini, atau sudah pernah dilakukan oleh pasangan pengantin sebelumnya, yang pasti, model pernikahan orang merdeka kusokini makin populer di dataran tinggi Gayo. Selesai.